Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vigia Angelita Putri, NIM 1121003. Saya membuat video ini untuk tugas sejarah peradaban Islam. Salah satu peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Masjid Cordoba di Spanyol, didirikan pada tahun 785 Masehi. Pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Yang kedua yaitu daerah pertanian diperluas di setiap daerah. Yang ketiga yaitu pemberantasan terhadap pemberontak-pemberontak pada saat itu. Dan yang keempat yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan untuk penerjemahan atau Arabisasi. Selanjutnya yaitu pada masa itu dinasti Abbasiyah dalam bidang sosial budaya, mereka bisa mempercantik dan memperindah bangunan atau arsitektur. Faktor kemajuannya yang pertama yaitu agama Islam sudah meluas di berbagai daerah, khususnya di Baghdad. Yang kedua yaitu rakyat pun dibebaskan untuk berpikir dan memiliki hak yang sama di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah mengambil hikmah dari berbagai kegiatan yang sudah dilalui oleh dinasti Umayyah sebelumnya, sehingga prinsip-prinsip yang belum terjalankan atau kurang memuaskan, sehingga dinasti Abbasiyah bisa melakukannya dengan baik. Yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat, sehingga ilmu pengetahuan dianggap mulia dan berharga. Faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu adanya perebutan kekuasaan oleh keluarga Abbasiyah. Yang kedua yaitu meluasnya wilayah sehingga berdiri dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga, perang salib berkepanjangan. Yang keempat, merosotnya tingkat perekonomian yang disebabkan oleh pemberontak politik. Yang selanjutnya yaitu terjadi pertikaian atau konflik dari pemikiran agama, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertumpahan darah. Dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan atau puncak kejayaan pada masa Harun al-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah. Dia merupakan khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah, dan pada masa ini pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan kehancuran, yaitu adanya pengaruh Turki pada tahun 847 sampai 945 Masehi, yaitu dipimpin oleh Al-Mutawakkil yang dinilai sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kemajuan yang terjadi ketika pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Barsah, sehingga melahirkan atau memunculkan nama-nama besar. Yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan sastra seni. Yang ketiga yaitu dengan bertambahnya buku-buku dan semakin banyaknya buku-buku, terjadi penyusunan terhadap buku-buku tersebut. Selanjutnya dengan memindahkan ibu kota ke Baghdad, membuat pemerintah juga membangun kota-kota atau meniru kota-kota seperti di Baghdad. Selanjutnya yaitu adanya kontrak perdagangan internasional semenjak Khalifah Al-Mansur.
Selanjutnya, pada masa itu sudah bisa atau sudah mempercantik seni bangunan dan arsitektur. Selanjutnya, adanya gerakan penerjemahan atau Arabisasi. Dan yang terakhir yaitu adanya pemberantasan terhadap pemberontak-pemberontak. Bentuk sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu teokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi sebagai peran utama, dan dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, dan jabatannya disebut dengan wizarat. Pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, yaitu dengan cara pengangkatan dilakukan dari pengakuan rakyat dan dibaitkan di Kufah. Khalifah yang berkuasa pada dinasti Abbasiyah yaitu sebanyak 37 orang, dan lama atau berlangsungnya dinasti Abbasiyah yaitu dimulai dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Tokoh ilmuwan dan bidangnya masing-masing. Yang pertama Ibnu Sina di bidang filsafat, biologi, dan kedokteran. Yang kedua Al-Ghazali yaitu di bidang tasawuf. Yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun di sosiologi Islam. Selanjutnya Al-Farabi di bidang filsafat. Selanjutnya yaitu Ibnu Rashid di bidang filsafat kedokteran. Selanjutnya yaitu Al-Khawarizmi yaitu di bidang aljabar. Sekian video untuk tugas sejarah peradaban Islam dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.